Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ya, dan di kesempatan kali ini sudah mulai masuk ke part 9 ya teman-teman ya. Semakin seru saja nih, semakin seru dan semakin membuat penasaran. Gimana sih ini ya? Dan buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Jadi kami coba menjelaskan lagi di channel Ilo Extreme ini yang tadinya Lelaki Sejati ini, kita akan coba membawakan ke depannya kisah-kisah yang berdurasi panjang ataupun series ya. Jadi kita akan coba memberikan pilihan ya kepada teman-teman, dan perbedaannya sih cuma di sini ada saya in frame ketika opening dan closing sih ya, tapi ada juga saran dari beberapa teman-teman jangan full in frame, tetap kisahnya tuh di seperti ini aja ya. Intinya sih masukan dari teman-teman semua kita coba rangkum semua ya, seperti nama juga kan atas permintaan teman-teman kita ganti. Karena kenapa kita sangat memperhatikan teman-teman? Karena teman-teman lah yang membuat kami selalu semangat berkarya. Oke, nggak pakai lama-lama lagi ya, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya di part 9. Yang di part 8 yang lalu Mas Arto pindah dan munculnya juga Raden Jogopati ya, tokoh yang bernama Raden Jogopati yang lebih kuat dan lebih bengis daripada Raden Angkoro sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Langsung aja. Oke, yang belum subscribe jangan lupa sebelum masuk ke dalam kisah diklik dulu tombol merah subscribe-nya, jangan lupa loncengnya juga diklik supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung aja. Part ke-9. Mode horor on. Misteri di alas Wingit. Pabrik yang didesain dan sudah ada sejak zaman Belanda ini berlokasi tepat di pinggir jalan. Selain itu, jarak antara keberadaan pabrik dengan masyarakat sekitaran tidaklah jauh. Hanya saja, akses untuk masuk ke dalam pabrik lumayan jauh. Untuk masuk ke dalam pabrik tersebut, para karyawan pun harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 kilometer untuk bisa sampai ke mulut pabrik. Dan memang benar, pabrik ini sudah didesain oleh pemilik pabrik yaitu Raden Angkoro. Dia tidak segan untuk memantau para karyawannya dari lantai atas. Derap langkah kaki Jaja terus melangkah meninggalkan pabrik tersebut. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang terkejut melihat Jaja yang baru saja terlihat ini. "Loh, Ja, kok kamu baru kelihatan?" tanya salah seorang temannya yang kebetulan terkejut melihat Jaja yang baru muncul. "Pintu depan ada yang jaga ndak?" tanya Jaja. "Palingan satpam pabrik aja. Memangnya kamu mau kemana?" Jaja pun lalu memperhatikan sekitarannya. Ia seperti memantau kanan dan ke kiri sekitaran pabrik untuk memastikan jika obrolannya tidak didengar oleh orang lain. "Aku harus segera kabur dari sini," ucap Jaja. "Kabur? Kenapa?" Jaja pun lalu memperlihatkan luka di lengannya akibat siksaan dari Pak Lingga yang mana telah menyekapnya di sebuah ruangan khusus. "Tragedi di pabrik bawang ini bukan karena kecelakaan biasa, melainkan ada orang-orang yang sengaja menjadikan pabrik ini sebagai poros dari penumbalan." Teman dari Jaja ini tidak percaya dengan apa yang sudah Jaja katakan. Ia pun hanya terdiam sembari melanjutkan pekerjaan. "Kamu gak percaya?" tanya Jaja. Tiba-tiba ia pun meneteskan air mata dan Jaja tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada temannya itu. Namun ada perasaan di mana teman dari si Jaja ini menyadari apa yang sudah Jaja katakan. Ada apa? Ada apa selama 7 hari aku tidak ada?" Teman Jaja pun langsung menyuruh Jaja untuk pergi dari pabrik ini. Dia seperti sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Kita memang tidak bisa keluar dari sini. Sudah ada korban yang baru saja berjatuhan beberapa hari kemarin, jelas teman Jaja. Jaja pun terkejut mendengarkan hal itu. Ia terus memandangi para karyawan lain yang wajahnya tertunduk lesu seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Jaja memperhatikan ratusan karyawan yang bekerja. Mereka seperti dalam tekanan. Rasa takut yang membara di hati mereka benar-benar dirasakan oleh Jaja. Kita semua
sudah mendapatkan kontrak. Jelas teman Jaja. Kontrak? Kontrak apa? Tanya Jaja. Kita tidak boleh pergi dari pabrik ini karena semua tanggungan dan biaya hidup kita sudah diberikan kepada keluarga. Jelas teman Jaja lirih. Tapi apa kau tahu jika kontrak itu mengarahkan kepada penumbalan? Kau sudah terjebak dari iming-iming mereka semua. Jelas Jaja. Aku juga tahu tentang hal itu dan aku menerimanya. Jaja terkejut mendengar hal itu. Ternyata Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya sudah menyiapkan strategi mengerikan semacam ini. Dan tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan dari Pak Lingga dari lantai atas. Ia berteriak memanggil-manggil nama Jaja. Cepat, cepat lari, teriak teman Jaja. Jaja pun langsung kabur dan meninggalkan temannya yang sudah pasrah untuk bekerja di pabrik itu seumur hidup. Dalam hati, Jaja tidak tega melakukan hal itu. Namun demi keselamatannya, Jaja pun melarikan diri dari kejaran Pak Lingga. Lewat pintu depan, Jaja pun berhasil mengelabui satpam pabrik. Ia tahu satpam pabrik ini sulit sekali dikelabui kecuali dengan satu hal. Mau kemana? Jaja pun langsung mengeluarkan uang yang ia miliki. Tidak heran, untuk bisa kabur dari pabrik, Jaja pun harus merelakan semua harta yang ia miliki. Ini, ambil semuanya. Satpam itu pun lalu menerima uang pemberian Jaja sembari tersenyum lebar. Ia pun lalu membukakan pintu gerbang pabrik dan Jaja pun berhasil kabur dari pabrik itu. Entah kemana langkah Jaja selanjutnya. Namun dengan bisa melarikan diri dari pabrik itu sendiri, Jaja sudah sedikit lega. Ia pun juga harus masih memikirkan langkah selanjutnya untuk hari esok. Karena ia tahu hanya dirinya lah yang sudah berhasil kabur dari pabrik bawang itu. Dengan begitu, Jaja pun bisa menceritakan hal ini dengan leluasa. Bukan berarti dengan kaburnya Jaja, Raden Angkoro dan juga yang lainnya tidak akan mencoba untuk menangkap Jaja. Ya, mereka akan terus mencari Jaja dan akan membunuhnya agar isu dari pabrik bawang ini tertutupi dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Tepat di hadapannya, Jaja melihat seseorang yang sedang terduduk santai di dekat warung. Jaja pun lalu mencoba untuk duduk di sana dan bersantai sejenak sembari mengeluarkan barang terakhirnya yang merupakan sebuah arloji pemberian orang tuanya. Mau pesan apa, Mas? Tanya pemilik warung kopi itu kepada Jaja. Pesan kopi hitam dan 2 batang rokok, ucap Jaja dengan nada yang sedikit khawatir. Ia pun masih menatap sekitaran warung. Ia takut jika Pak Lingga dan yang lainnya berhasil mengetahui keberadaan Jaja. Ini, Mas, kopi dan rokoknya, ucap pemilik warung itu kepada Jaja. Jaja pun langsung menyeruput kopi hitam panas itu. Setelahnya ia membakar 1 batang rokok untuk menenangkan pikirannya. Dan saat dimana Jaja sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba orang yang berada di sebelahnya langsung mengatakan sesuatu. Jadi, kamu ingin pergi kemana setelah ini? Jaja pun terkejut kalau mendengar hal itu. Ia belum mengenal siapa orang yang berada di sebelahnya. Namun dengan spontan, orang asing itu langsung mengetahui apa yang ia pikirkan. Kamu siapa? Orang itu pun tersenyum. Dia sepertinya telah mengenali Jaja terlebih dahulu. Aku adalah orang yang diamanahkan oleh Cipto untuk membawamu. Jelas orang itu kepada Jaja. Kamu mengenal Cipto. Lalu bagaimana kabarnya dia? Di mana dia? Aku mengenalnya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu, kepada Cipto, asalkan kamu mau ikut bersamaku. Jaja menaruh rasa curiga kepada orang itu. Dalam pikirannya, Jaja pun belum sepenuhnya percaya dengan orang yang mengenal Cipto, yang mungkin saja orang tersebut adalah suruhan dari Pak Lingga ataupun Raden Angkoro. Tenang saja, aku tidak ada kaitannya dengan Pak Lingga ataupun Raden Angkoro. Bukankah kamu juga memusuhi 2 iblis itu? Tanya orang tersebut. Dari mana kau tahu? Orang itu tersenyum, lalu ia mengambil uang di dalam sakunya dan membayarkan semua apa yang ia pesan beserta juga pesanan dari Jaja. Sudah, tidak usah menggadaikan arlojimu. Itu barang berharga yang sudah diberikan orang tuamu kan? Tanya orang tersebut. Bagaimana kau tahu?
Orang tersebut tidak menjawab satu kalimat pun. Ia hanya menyuruh Jaja untuk menghabiskan rokok dan kopinya lalu pergi dari warung itu. Jaja pun menuruti apa yang menjadi kemauan dari orang tersebut. Alhasil mereka berdua pun meninggalkan warung tersebut dalam keadaan aman dan terhindar dari kejaran Pak Lingga serta yang lainnya. Sampai akhirnya ketika mereka berdua tiba di sebuah rumah yang di sekelilingnya banyak ditumbuhi pepohonan. "Kita mau kemana?" tanya Jaja. "Kau mau bertemu dengan temanmu kan?" Jaja mengangguk faham orang tersebut pergi melewati rumah dan menuju ke belakang. Hingga akhirnya ia pun berhenti di bawah pohon yang mana di dekat pohon tersebut terdapat gundukan tanah dan tertancap di atasnya sebuah batu. "Ini apa?" tanya Jaja. "Ini temanmu, Cipto." Jaja tidak percaya dengan perkataan omong kosong orang tersebut. Ia pun marah besar dan mengancamnya untuk membunuh. "Katakan yang sebenarnya, di mana Cipto?" Tidak lama kemudian, orang itu membawa sobekan kain yang berasal dari saku celananya. Dengan sobekan kain tersebut, orang itu berharap jika Jaja mau menerima takdir yang telah dijalankannya. Ini baju milik temanmu kan? Aku membawa sobekannya untuk membuatmu percaya dengan apa yang aku katakan." Tidak berselang lama, saat dimana Jaja mengambil sobekan kain tersebut, air matanya pun langsung berjatuhan dengan sendirinya. "Cipto, benarkah sudah meninggal?" Orang itu pun terdiam. Dia tidak mengatakan apapun dan perlahan bangkit untuk membuat ruang bagi Jaja agar bisa meluapkan kerinduannya kepada sahabatnya. Kenapa kau mengingkari janjimu? Bukankah kita akan keluar dari pabrik itu bersama-sama dan mencari pekerjaan lain? Ucap Jaja lirih. Ia pun meratapi apa yang selama ini ia pendam saat bersama dengan Cipto. Menurut Jaja, Cipto adalah orang yang paling berjasa dalam hal tersebut. Di saat orang-orang tidak mempercayai apa yang Cipto katakan terkait pabrik, hanya Jaja seoranglah yang mau mendengarkan segala cerita yang sebenarnya terjadi di tragedi pabrik bawang tersebut. Jaja benar-benar merindukan Cipto. Dia adalah sosok teman yang setia dengan apa yang terjadi semuanya. Setelah Jaja selesai menangisi Cipto tepat di kuburannya, ia pun lalu segera mengangkat kedua tangannya seraya mendoakan Cipto agar bisa mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisi Tuhan dan diberikan ketenangan di alam kubur. Dengan wajah yang masih menampakkan kesedihan, Jaja pun berusaha untuk bangkit dan perlahan menguatkan dirinya. Sudah selesai. Jaja pun mengangguk. Ia kemudian menatap orang tersebut dalam-dalam seperti ingin mengetahui terkait apa yang terjadi dengan Cipto sebelum meninggal dunia. Orang itu pun lalu mengajak Jaja untuk masuk ke dalam rumah agar bisa mengobrol dengan santai. Dan sesampainya di dalam rumah, orang itu pun langsung memperkenalkan dirinya. "Namaku Waris Sumarno. Aku adalah orang yang menolong Cipto saat dirinya mendapatkan musibah dari tragedi pabrik tersebut." Jaja pun terdiam. Ia menunggu Kang Waris untuk menjelaskan secara detail terkait kejadian-kejadian yang terjadi saat Cipto bersamanya. Akhirnya, Kang Waris pun menjelaskan secara rinci terkait kematian Cipto. Ia juga bercerita terkait awal pertemuan antara dirinya dengan Cipto. Terlepas dari itu semua, Kang Waris sadar jika Cipto sendiri merupakan kunci utama untuk mengetahui secara pasti terkait tragedi pabrik bawang itu sendiri. Saat dimana hari kematian Cipto tiba, ia pun berpesan kepada Kang Waris agar bisa menyelamatkan Jaja yang masih terjebak di dalam pabrik tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Dia berpesan kepadaku tepat di hari kematiannya. Ia meminta kepadaku untuk menyelamatkanmu dari cengkraman Pak Lingga. Mendengarkan hal tersebut, Jaja pun semakin yakin jika orang yang kini ada di hadapannya adalah orang yang baik. Memang benar, aku adalah orang yang mengetahui tragedi itu, dan aku juga sudah mengetahui orang-orang yang berada di balik itu semua, jawab Jaja. Kang Waris pun terdiam. Ia ingin sekali mendengarkan secara jelas terkait tragedi pabrik itu secara mendalam. Tepatnya saat dimana tragedi itu berlangsung, Cipto dipaksa untuk tidak membeberkan semuanya ke halayak umum. Namun Cipto tidak bisa memendamnya sendirian. Banyak orang-orang yang selalu memojokkan Cipto terkait kematian orang-orang yang tengah berada di tragedi tersebut, jelas Jaja. Jaja pun lalu membakar rokoknya lagi. Ia pun kemudian menyeruput kopi buatan Kang Waris.
Sampai akhirnya dia menceritakan hal tersebut padaku, namun sial, ada orang lain yang tahu saat Cipto sedang menceritakan tragedi itu, ucap Jaja. Jaja masih terngiang-ngiang perkataan Cipto yang memintanya untuk merahasiakan masalah ini. Alasannya sederhana. Pabrik ini merupakan sebuah pabrik besar dan berita semacam ini adalah sebuah aib besar bagi semua orang. Dan setelah kejadian itu, Cipto melarikan diri dari pabrik. Ia berusaha untuk menebus semua kesalahannya dan tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke sana tanpa mengaitkan banyak karyawan yang lain. Kabar akan kaburnya Cipto dari pabrik pun membuat Raden Angkoro beserta yang lainnya marah besar. Mereka pun berencana untuk membunuh Cipto. Dengan begitu, pihak pabrik yang saat itu dipegang oleh Raden Angkoro pun meminta kepada orang-orang mengikuti langkahnya agar mencari Cipto dan segera menghabisinya. Dalam persembunyiannya, Cipto sengaja berdiam diri di sebuah rumah yang ternyata itu adalah tempat yang digunakan oleh Jaja untuk beristirahat. Alhasil, Jaja pun mempersilahkan kepada Cipto untuk bersembunyi di tempatnya untuk menghindari kejaran dari Raden Angkoro. Namun sayang, saat dimana Cipto sedang bersembunyi, gerak-geriknya sudah diawasi lama oleh orang-orang yang berasal dari pabrik dan menyebabkan persembunyiannya diketahui oleh Raden Angkoro. Selepas itu, Cipto pun dibawa ke rumah Kang Waris. Namun teror belum berakhir hingga Cipto sendiri yang menjadi korban dari keganasan Raden Angkoro. Dengan segala strategi dan langkah yang diambil oleh Raden Angkoro, dapat disimpulkan jika dia tidak mau adanya kebocoran informasi yang terjadi dalam pabriknya. Bersamaan dengan munculnya Raden Jogopati yang mana adalah saudara tiri dari Raden Angkoro, formasi mereka kini menjadi lengkap. Belum lagi, Raden Jogopati memiliki sebuah kelebihan yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dari kasus tragedi pabrik bawang. Dia dapat mencium bau orang-orang yang terjerumus dalam tragedi itu, hingga akhirnya kemampuan dari Raden Jogopati ini benar-benar dimanfaatkannya dengan baik oleh Raden Angkoro dan juga yang lainnya untuk kembali menetralisir orang-orang yang terlibat dari tragedi itu. Dan sayangnya, Jaja ketahuan. Ia yang mengetahui perubahan wujud dari Raden Jogopati yang ternyata adalah siluman ketek putih, membuat Jaja pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu waktu untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Kini, semua sudah kembali dengan formasinya masing-masing. Perpindahan bapakku yang kebetulan memilih untuk pergi dari tempat sebelumnya menjadikan sebuah langkah baru dari Kang Waris dan juga yang lainnya untuk kembali menyusun rencana. Kang Waris sendiri sudah berhasil mengabulkan permintaan terakhir dari Cipto untuk bisa mengambil temannya, yaitu Jaja. "Jadi apa langkahmu selanjutnya?" tanya Kang Waris kepada Jaja. Mari hancurkan. Hancurkan mereka semua satu persatu," ucap Jaja dengan antusias. 2 tahun kemudian, Bapak dan Ibu sudah mulai menjalani kehidupan dengan normal. Mas Rahardian berumur 3 tahun kini sering digadang-gadang oleh Bapak serta Ibu untuk bisa menjaga keluarga kecilnya. "Kamu harus jadi lelaki yang kuat, lelaki yang bisa melindungi keluarga kecilmu," ucap Bapak kepada Mas Rahardian. Mas Rahardian kecil pun hanya tersenyum. Ia kemudian berjalan ke arah Ibu lalu memeluknya. "Sudah 2 tahun ya Pak. Bagaimana kabar yang lainnya? Kita belum mendengar kabar tentang Kang Waris." "Jelas Ibu." Bapak pun mulai mendekati Ibu. Ia memeluk mesra tubuh Ibu sembari berucap, "Entahlah, mungkin akan ada kejutan lainnya di hari-hari ke depan. Kita juga belum mendapatkan kabar terkait pabrik itu sendiri." Ya, belum ada informasi lagi setelah 2 tahun lamanya Bapak meninggalkan tempat yang lokasinya sedikit jauh dari keramaian orang-orang. Ia memilih untuk tinggal di sebuah tanah yang ternyata tanah itu sendiri ternyata menyimpan masa kelam yang sangat mengerikan. Tanah itu disebut dengan Alas Wingit, sebuah hutan yang konon katanya tempat bersemayamnya para demit yang menarik orang-orang yang tidak taat kepada alam. Mereka yang masuk ke dalam Alas Wingit dipercaya tidak akan pernah lagi kembali ke dunia dan harus menjadi budak dari kerajaan mereka.
Kehadiran Bapak ke tempat tersebut pun ternyata mengundang banyak saudara-saudaranya yang dari luaran untuk menempati tempat tersebut. Salah satunya adalah Raden Kuncoro. Bersama dengan Raden Kuncoro, Bapak dan sekeluarga memulai kehidupan yang baru. Raden Kuncoro memiliki seorang istri yang bernama Nyai Ratih. Dia adalah seorang turunan yang sama yang juga berasal dari sebuah keraton utara. Nyai Ratih juga memiliki profesi sebagai dukun beranak. Namun sayang, Raden Kuncoro dan Nyai Ratih belum dikaruniai anak. Mereka berdua berprofesi sebagai pedagang di salah satu pasar. Ajakan dari bapakku untuk menempati Alas Wingit adalah bertujuan agar bisa meramaikan tanah ini dan menjadikannya sebuah pemukiman besar. Mereka semua pun hidup damai dan sentosa di Alas Wingit. Belum banyak orang-orang yang memasuki tanah ini karena dinilai sangat berbahaya. Ada mitos yang mengatakan jika salah seorang memiliki bayi, maka rumahnya akan didatangi oleh penghuni dari Alas Wingit selama 1 malam penuh. Mereka semua akan mendatangi rumah orang tersebut sampai akhirnya mendapatkan seorang bayi yang memang mereka inginkan. Apalagi kehadiran dari bayi itu sendiri menggugah selera para penghuni Alas Wingit yang memiliki tujuan untuk mengambil tubuh dari si bayi. 2 minggu kemudian, setelah keluarga Raden Artonegoro mulai menempati Alas Wingit, di depan halaman rumah, Bapak kala itu terkejut di saat melihat banyak sekali bangkai burung yang berjatuhan. Hal ini pun juga terjadi kepada Raden Kuncoro dan Nyai Ratih. Mereka semua terkejut saat di depan halaman rumahnya telah penuh dengan bangkai-bangkai burung walet. Burung yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam dengan sayap yang runcing dan bagian tubuhnya berwarna coklat ini sudah memenuhi halaman rumah. Belum tahu apa penyebabnya burung-burung tersebut berjatuhan tepat di depan halaman rumah. Namun dengan pertanda seperti ini, Bapak yakin jika ada yang tidak beres dengan tempat yang dihuninya. Bapak dan Raden Kuncoro pun mulai menelusuri tempat-tempat yang berada di sekitaran Alas Wingit. Dan mereka pun terkejut saat menemukan sebuah makam yang berada tepat di bawah sebuah pohon randu yang sangat besar. "Makam apa ini, Mas?" tanya Raden Kuncoro kepada bapakku. "Entahlah, tidak ada angka yang menunjukkan kapan makam ini sudah ada." Saat mereka membersihkan pemakaman itu, mereka berdua pun terkejut di saat melihat ada beberapa burung walet yang sudah lama menjadi bangkai di sana. Apa maksud dari pertanda ini? Bapak dan Raden Kuncoro pun lalu meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Bapak langsung membahas hal ini kepada Raden Kuncoro bersama dengan keluarga lainnya terkait kasus ini. Di tanah ini baru ada 20 rumah, dan 2 diantaranya adalah rumah kita. Rumah yang kita huni pun tidak ada orang-orang yang sedang hamil. Nanti dulu, Mas, tunggu, Mas. Kamu yakin jika seluruh warga di sini tidak ada satu wanita pun yang hamil? Jelas Raden Kuncoro. Bapak pun masih terdiam. Ia kemudian melihat luaran rumah untuk mengecek kegiatan warga yang lain. Dan saat bapakku sedang melihat sekitaran rumah, ia kala itu menemukan sepasang suami istri melintasi rumah Bapak sembari menyapanya. "Mangga, Pak," ucap orang itu. Bapak pun terkejut ketika melihat perut dari istri orang tersebut membesar dan kemungkinan besar akan melahirkan tidak lama lagi. Bapak pun segera menghampiri orang tersebut, diikuti oleh Raden Kuncoro dan juga ibuku. Mereka semua langsung berduyun-duyun menghampiri sepasang suami istri tersebut. "Maaf, Pak, boleh saya bertanya?" tanya Bapak. Kedua orang tersebut diam. Mereka berdua terkejut di saat Bapak menghampirinya dan berkeinginan untuk menanyakan sesuatu. "Maaf, Pak, kalau boleh tahu usia kandungan istri Bapak sudah berapa bulan?" tanya bapakku. 9 bulan, Pak," jawab wanita yang berada di sebelah pria itu. Bapak pun langsung terkejut kala mendengar penuturan istri dari orang tersebut. Ia tidak menyadari jika pertanda ini mengarah kepada orang itu. "Kenapa, Pak, emangnya?" tanya perempuan itu. Tidak. Kebetulan istri dari saudara saya ini adalah dukun beranak. Jadi jika nanti perlu apa-apa bisa menghubungi kami, jelas bapakku. Wanita itu pun hanya tersenyum secara tidak ada pembahasan yang lain. Mereka pun segera meninggalkan Bapak. Namun Bapak belum menyerah. Ia tidak mau jika bayi yang berada di kandungannya akan diambil oleh penghuni dari Alas Wingit itu. Pak, tunggu sebentar.
Ketika bapakku memegang pundak pria tersebut, tiba-tiba pria itu mengatakan kalimat yang sangat mengerikan. "Biar urusan itu kami yang urus. Kami sudah tahu akan mitos di tempat ini," jawab lelaki yang memiliki badan sedikit kurus. Bapak pun hanya terdiam. Di lain sisi, dia merasa khawatir dan berkeinginan untuk membantu kedua warga tersebut. Namun, di sisi lain, kedua warga itu seperti sudah mengetahui terkait mitos yang berkembang di Alas Wingit. Alhasil, Bapak pun tidak bisa berbuat apa-apa selain memantaunya dari kejauhan. Jika memang ada yang dapat ia lakukan, maka Bapak akan melakukannya. Kedua warga itu pun meninggalkan Bapak dan pergi menuju ke rumahnya. Sedangkan Bapak, ia kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Untungnya, ibuku pun memberikan nasihat yang sangat mengena di hati Bapak. Tidak semua niat baik kita diterima oleh orang. Yang penting kan kita sudah menawarkan kebaikan itu. Jika tidak diterima dengan baik, maka percayakan saja kepada diri kita bahwa kita termasuk orang-orang yang baik. Mendengarkan perkataan itu, Bapak kembali tersenyum, hatinya pun kembali tenang. Di malam harinya, saat dimana Bapak dan ibuku ingin tertidur, Bapak kala itu merasakan ada yang aneh. Ya, arahnya di luar rumah. Ia seperti merasakan ada yang tidak beres dengan luaran rumah yang energinya terasa begitu pekat dan mengganggu ketenangan hatinya. "Bu, kok aku nggak tenang ya malam ini?" tanya Bapak. "Mungkin Bapak masih kepikiran sama wanita yang akan melahirkan itu." Benar juga, Bu. Bapak pun langsung bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian berjalan menuju pintu depan untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sebelum Bapak membuka pintu, kala itu Bapak mencoba mengintip luaran rumah lewat celah-celah jendela rumah. Begitu Bapak mengintip keluar, ia terkejut saat melihat banyak sosok yang sedang berjalan menggunakan kain putih lusuh yang kotor sedang menuju ke salah satu rumah. Mereka semua berjalan secara perlahan dengan gerakan yang sangat mengerikan. Beberapa dari mereka terbuka di bagian tali pocongnya dan melompat secara perlahan. Beberapa yang lainnya ada yang menyeret-nyeretkan kaki di tanah. Bapak pun langsung kembali lagi ke dalam kamar. Ia tidak berani untuk menatap keluar rumah yang sudah penuh dengan sosok-sosok yang berasal dari Alas Wingit. Kedatangan Bapak dengan ekspresi yang ketakutan itu pun membuat ibu bertanya, "Ada apa, Pak?" "Mereka datang." "Siapa?" "Para penghuni Alas Wingit. Mereka ingin mengambil si jabang bayi dari wanita itu." Malam itu, seorang bayi yang akan melahirkan tiba-tiba saja menghilang dengan sekejap. Seruan teriakan minta tolong terus didengungkan oleh seorang pria yang ternyata adalah suami dari wanita yang akan melahirkan tersebut. Bayi yang seharusnya dilahirkan di malam itu pun tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Yang tersisa hanyalah cairan darah yang terus-menerus keluar dari rahim istrinya. Wajahnya pucat pasi, nafasnya tidak setenang kemarin. Efek diambil paksanya bayi dari perut istrinya tersebut membuat istrinya kini tidak sadarkan diri. Suami dari wanita itu pun berlari ke arah rumah-rumah warga, tak terkecuali juga rumah dari bapak dan ibuku. Ia menggedor-gedor pintu sembari menangis dan berteriak minta tolong. "Pak, tolong Pak, tolong saya, bukakan pintu." Bapak yang merasa empati dengan pria itu pun langsung keluar dari kamar. Namun sayang, ibu melarang kepada bapak untuk mengurusi urusan orang lain. "Pak, jangan Pak, itu bukan urusan kita." "Tapi Bu, dia minta tolong." Suara teriakan minta tolong pun terus digemakan dari pria itu. Dia tidak menyerah untuk terus menggedor pintu sampai bapak akhirnya membukakannya. "Pak, tolong Pak, anakku hilang." Deg, hati bapak langsung syok mendengar kalimat itu. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan memberikan tanda kepada bapakku agar tidak membantunya. "Jangan Pak, ini Alas Wingit. Tidak semua yang berada di tanah ini bisa diselesaikan dengan apa yang kita inginkan." Bapak pun menyadari perkataan ibuku. Ia kembali terduduk sembari menunggu pria yang berada di depan rumahnya pergi dengan sendirinya. Namun, yang mengejutkan adalah pria itu terus merengek meminta bantuan kepada bapak agar mau membukakan pintu dan segera membantunya. Alas Wingit yang terkenal akan keangkerannya sudah lebih dulu dikenal sebagai hutan yang begitu mengerikan.
Setiap anak yang akan lahir dan menghilang dalam satu malam bersamaan dengan para penghuni alas wingit itu berdatangan ke rumah orang yang akan melahirkan. Para penghuni alas wingit sendiri tidak bisa diprediksi jumlahnya. Mereka akan terus berdatangan sampai bayi itu benar-benar bisa didapat. Setelah 1 jam lamanya, suara rengekan pria itu menghilang dengan sendirinya. Bapak dan ibu pun keluar dari kamar untuk memastikan. Saat mereka berdua membuka pintu, tiba-tiba sebuah tangan menarik paksa tangan ibuku hingga terjatuh. Untungnya saat itu ibu tidak sedang menggendong Mas Rahardian. Tolong aku. Kalau kau tidak mau menolongku, istrimu akan kuserahkan ke demit alas wingit di tanah ini, ancam pria itu. Bapak yang melihat ibuku ditarik paksa hingga terjatuh itu pun marah besar. Ia kemudian menendang kaki pria itu hingga tersungkur di lantai depan rumah. Ibu pun merintih kesakitan karena tarikan paksa dari pria itu hingga membuat pergelangan tangannya terkilir. Bajingan, apa yang kau lakukan kepada istriku? Bukankah kau sendiri yang meminta agar kami tidak membantumu? Pria itu hanya terdiam. Ia kemudian menatap bapak dengan tatapan yang tidak biasa. Aura pembunuhnya benar-benar tumbuh, seperti hendak mematahkan leher bapak dalam sekejap. Akan kupastikan, jika anakmu akan lahir, penghuni dari alas wingit ini akan membawa anakmu sebagaimana mereka telah mencuri anakku. Pria itu kemudian meninggalkan rumah bapakku sembari menyumpahi bapak dan ibu dengan kalimat-kalimat yang tidak layak. Ya, mungkin ini adalah kesalahan bapak karena tidak membantu pria itu. Namun, apa yang memang menjadi pilihan dari ibuku tidak selamanya salah. Bapak yang pada awalnya ingin membantu pria tersebut, namun dengan penolakan yang amat menyakitkan itu, akhirnya rasa empati yang tumbuh pun gugur karenanya. Hari berganti hari, bapak dan ibuku tidak lagi mendengar kabar tentang pria tersebut. Bapakku berpikir pria itu sudah menghilang dan pergi dari desa. Dan karena penasaran, bapak dan Raden Kuncoro pun akhirnya menuju ke rumah tersebut. Namun saat mereka tiba di rumah pria itu, bapak dan Raden Kuncoro mencium bau tidak sedap. Baunya seperti bau bangkai yang sudah lama mati di rumah itu. Entah mengapa, perasaan bapak pun makin tidak enak di saat kedua mata bapak menyaksikan sepasang sandal yang masih berada di hadapan rumah. Mas, apa jangan-jangan, ucap Raden Kuncoro dengan nada datar. Bapak pun akhirnya membuka pintu rumah dan yang membuat bapak semakin terkejut, pintu rumah itu tidak terkunci sama sekali. Dan saat bapak membuka pintu rumah, tiba-tiba ekspresi bapak berubah total saat menyaksikan 2 mayat sudah terkapar dengan pisau yang masih menempel di kedua lehernya. Astagfirullah, teriak bapak. Raden Kuncoro yang menyaksikan itu pun langsung keluar rumah karena perutnya sangat mual akibat bau busuk dari kedua mayat yang mana diperkirakan sudah terkapar lama di rumah itu. Ia pun akhirnya muntah dan kepalanya menjadi pening di saat mendapati bau busuk yang sangat menyengat menusuk hebat di indera penciumannya. Bapak yang masih di dalam pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun lalu segera keluar dan menuju ke rumah sesepuh di desa tersebut. Tujuan bapak adalah untuk meminta kepada sesepuh dan para warga lainnya agar mau membantu menguburkan kedua mayat itu. Desa yang awalnya tentram kini hawanya berubah menjadi sangat mencekam. Para warga pun juga enggan untuk mengurusi kedua jenazah tersebut karena memang kejadian seperti ini sudah biasa. Dan saat dimana bapak menemui sesepuh di desa, sesepuh itu pun seperti menolak untuk ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan alas wingit. Aku tidak ikut campur dengan hal ini. Sering terjadi tragedi semacam ini di saat puluhan burung walet berjatuhan tanpa sebab. Dan itulah aku sendiri tidak ingin ikut campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan alas wingit. Dan karena tidak ada yang ingin membantu, akhirnya bapak dan juga Raden Kuncoro yang mengurusi jenazah pria itu, sedangkan ibuku dan juga Nyai Ratih mereka berdua mengurusi jenazah wanita. Bapak masih ada sedikit rasa empati. Ia pun tetap menjadikan hal ini sebagai pembelajaran baginya agar tidak terlalu bodoh amat terhadap permasalahan yang ada di desa. Setelah semua sudah siap, bapak dan Raden Kuncoro pun segera menguburkan kedua jenazah itu di tempat yang berjauhan dengan desa.
Setelah kedua jenazah dikuburkan dalam satu liang lahat, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Raden Kunchoro yang menyaksikan itu seperti merasakan ada sesuatu kemarahan yang terjadi di sekitaran alas wingit. Bapak pun meminta kepada Raden Kunchoro untuk cepat-cepat mengubur kedua warga itu agar tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Setelah menguburkan kedua jenazah itu, Bapak dan Raden Kunchoro pun segera pulang ke rumah karena tugasnya sudah selesai. Mereka berdua segera bersih-bersih dan kembali melanjutkan aktivitas. Malam pertama saat tragedi kedua warga itu meninggal, ibuku tidak bisa tidur. Ia masih menyaksikan adanya kejanggalan yang terjadi terhadap perut dari wanita tersebut. Ibu pun akhirnya menceritakan hal itu kepada bapak terkait keanehan yang berada di sekitaran rumah semenjak dua orang warga itu meninggal dunia. Hingga akhirnya ketika ibuku menceritakan hal itu kepada bapak, tiba-tiba pintu depan rumah digedor oleh seseorang. Bapak dan ibu yang mendengar suara gedoran pintu yang amat kencang itu pun langsung terkejut. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menuju ke bagian depan rumah untuk mengetahui siapa yang melakukan hal itu. Dan saat dimana mereka sudah membuka pintu, aneh, tidak ada satu orang pun yang berada di halaman rumah. Namun keanehan terjadi di saat lantai depan rumah sudah dipenuhi dengan langkah kaki bekas tanah kuburan. Ibu pun langsung ketakutan. Ia segera meminta kepada bapak untuk segera masuk ke dalam rumah, takut akan ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk melupakan kejadian itu. Malam kedua, Mas Rahardian selalu menangis tanpa sebab. Bapak merasa jika di sekitaran rumahnya ada yang mengganggu. Belum lagi kejadian kemarin malam sempat membuat geger keduanya karena suara gedoran pintu yang sangat kencang. Selain itu juga ada banyak jejak kaki bekas menginjak tanah kuburan dan tersebar di lantai depan rumah. Ibu pun mencoba untuk menenangkan Mas Rahardian. Aneh, Mas Rahardian seolah seperti diganggu oleh apa yang ada di sekitarannya. Bapak pun di sini tinggal diam. Ia pun segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai, Bapak pun mengambil segelas air putih lalu mengusapkannya ke bagian wajah Mas Rahardian. Bersamaan dengan itu, Mas Rahardian pun bisa terdiam dan langsung tertidur. Bapak merasa ada sesuatu yang tidak beres yang berkaitan masih dengan kejadian tragedi dua warga yang meninggal secara misterius. Di malam selanjutnya, ibu mendengar suara rintihan orang menangis yang berada di bagian belakang rumah. Saat itu bapak sedang ada di luar rumah karena sedang mengobrol dengan Raden Kunchoro. Ibu yang kebetulan penasaran pun segera membuka pintu belakang rumah untuk memastikan siapa yang sedang menangis di belakang rumahnya. Dan saat ibu membuka pintu belakang rumah, tiba-tiba pandangan ibu tertuju kepada seorang wanita yang sedang menggaruk-garuk perutnya, seperti tidak terima jika takdirnya hanya sampai saat itu saja. Ibu pun lalu berteriak histeris di saat wanita itu menatap wajah ibu sambil tersenyum sinis yang mengerikan. "Bapak!" Sontak saja Bapak dan Raden Kunchoro pun segera menuju ke bagian belakang rumah. Namun sayang saat itu ibu langsung pingsan karena memang sudah sangat ketakutan melihat sosok wanita yang merupakan korban dari sosok-sosok dari alas wingit. Atas kejadian tersebut, Bapak pun lalu melaporkan hal ini kepada sesepuh di desa keesokan harinya. Bapak merasa jika kejadian ini ada kaitannya dengan orang-orang yang sengaja menaruh ilmu sihir ataupun ilmu hitam kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bapak pun juga meyakini jika kedatangan dari para sosok-sosok yang berasal dari alas wingit itu tanpa alasan, itu artinya ada seseorang yang memang bergerak di belakang ini semua. Setelah Bapak mengatakan hal tersebut kepada sesepuh desa, jawaban dari sesepuh desa itu benar-benar mencengangkan. Desa ini memang kadang sedang melakukan pembersihan. Pada dasarnya, di desa ini hanya berjumlah kurang dari orang saja. Jika lebih, maka akan ada sesuatu yang harus ditanggung. Bapak pun terdiam. Ia sempat berpikir, apa alasan utama dari desa ini hanya memiliki kurang dari 20 penduduk? Sesepuh itu lalu mengatakan lagi,
Desa ini merupakan desa terkutuk, desa yang tidak boleh dihuni oleh manusia. Mendengarkan jawaban singkat dari sesepuh tersebut, Bapak kembali berpikir. Ya, dalam pikiran Bapak, jika desa ini terkutuk, maka ada sesuatu yang menjadi penyebab utamanya. Mengapa desa ini bisa dikutuk? Tanya Bapak. Desa ini hanyalah sebuah alas atau hutan yang tidak bernyawa. Dan mereka yang datang ke sini harus rela untuk melakukan pembersihan. Namun saat itu pembersihan yang dilakukan oleh orang pertama yang menempati desa ini belum sempurna. Dan karena itulah para penghuni alas wingit melakukan pembersihan dengan cara mengambil bayi-bayi yang akan lahir. Setidaknya dengan perkataan yang baru saja dikatakan itu, sesepuh itu benar-benar menjaga rahasia. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang berasal dari perkataan sesepuh itu. Bisa juga karena memang adanya hal yang tidak perlu diketahui oleh Bapak, atau karena memang ada latar belakang yang menjadikan sesepuh itu menutup mulut atas tragedi yang terjadi di masa lalu. 3 hari sudah. Kejadian aneh meneror kepada Bapak dan juga ibuku. Pertanyaan demi pertanyaan pun terus bermunculan di pikiran mereka berdua. Jika memang kematian kedua warga tersebut adalah karena penghuni alas wingit, lalu mengapa sesepuh di desa itu tidak memiliki solusi agar kejadian ini tidak terulang kembali? Bapak dan Raden Kunchoro pun mencari cara untuk membongkar sesuatu yang ada di desa tersebut. Pertama-tama, mereka berdua kembali menuju ke pemakaman 2 orang warga yang berada jauh dari desa. Lalu, mereka melihat apakah ada sesuatu yang menjanggal semenjak 3 hari dikuburkan, dan faktanya memang benar. Kuburan dari 2 warga tersebut kini telah hancur dan dibongkar paksa oleh seseorang. Lalu, yang lebih mengerikannya lagi, kedua jasadnya hilang tak berbekas. Yang tersisa hanyalah 2 kain kafan yang sudah penuh dengan darah dan juga lumpur. Bapak dan Raden Kunchoro pun semakin yakin terhadap apa yang dipikirkannya. Sesuatu yang berada di desa bukanlah sebuah kutukan semata yang dikatakan oleh sesepuh itu, melainkan ada seseorang atau oknum lain yang sengaja menjadikan hal tersebut demi menjaga sesuatu yang tidak diketahuinya. Di malam harinya, Bapak bersama Raden Kunchoro sengaja tidak tidur. Mereka berdua berniat ingin mengetahui apa yang terjadi di malam hari di desa tersebut. Dan tepat saat itu, Bapak dan Raden Kunchoro tidak sengaja melihat salah seorang warga yang keluar sembari membawa sebuah bungkusan berwarna hitam. Lalu orang tersebut menuju ke sebuah tempat yang ternyata berada dekat dengan keberadaan alas wingit. Bapak dan juga Raden Kunchoro pun akhirnya perlahan mengikuti orang tersebut. Dan ketika orang yang mencurigakan itu telah tiba di sebuah tempat yang ia tuju, tiba-tiba ia pun mengeluarkan sebuah pisau dari ikat pinggangan dan perlahan menyeset tangannya. Kengerian itu pun semakin bertambah ketika darah itu diteteskan ke sebuah kain berwarna hitam yang belum dipastikan isinya. Bapak dan Raden Kunchoro pun semakin dibuat penasaran oleh orang tersebut sampai momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kedua tangan dari orang tersebut bergerak ke atas seperti sedang memanggil sesuatu, dan tidak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh yang entah dari mana asalnya. Bukan hanya suara gemuruh saja yang membuat Bapak dan juga Raden Kunchoro terkejut, melainkan terpaan angin yang berasal dari tempat itu membuat keduanya merinding. Ritual masih berlanjut. Orang misterius itu pun bangkit dari duduknya. Kemudian ia melemparkan kain hitam itu di sebuah semak-semak belukar, hingga akhirnya pandangan Bapak dan juga Raden Kunchoro tertuju kepada satu sosok yang keluar dari semak belukar tersebut. Sosok itu memiliki rambut yang sangat panjang hingga menutupi wajahnya. Tubuhnya tinggi dan memakai baju berwarna merah. Tidak berselang lama, Bapak dan Raden Kunchoro pun mendengar sebuah kalimat yang terucap dari pria itu. "Aku haturkan banyak terima kasih karena telah hadir, Nyai. Kini 2 orang warga telah aku serahkan padamu." Bapak dan Raden Kunchoro terkejut mendengar perkataan dari pria misterius itu. "Mas," tanya Raden Kunchoro. Ternyata dia pelakunya. Dan tidak lama kemudian, pria itu pun menunduk seperti ingin meminta sesuatu kepada sosok wanita berambut panjang itu.
tampak dengan jelas tangan dari sosok itu memegang kepala dari pria misterius tersebut, ya seperti memberikan sesuatu. Entah apa yang diberikan sosok itu kepadanya yang masih belum diketahui wajah dan perawakannya. Namun ada keyakinan di dalam hati Bapak jika pria itulah dalang di balik semua ini. Setelah ritual selesai, sosok wanita itu pun menghilang bersamaan dengan munculnya kabut tipis yang menutupi sekitaran. Namun yang aneh, sesaat sebelum kabut itu menghilang, pria itu menatap ke arah pepohonan yang mana tempat tersebut adalah tempat persembunyian dari Bapak dan juga Raden Kunchoro. Bapak yang mengetahui hal tersebut pun langsung menarik baju Raden Kunchoro. Kenapa, Mas? Dia tahu. Bapak dan Raden Kunchoro pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Alih-alih mereka berdua sembunyi lagi di tempat yang agak jauh dari tempat ritual tersebut. Tujuannya adalah untuk membuntuti kembali pria misterius tersebut. Aneh, si pria itu tidak tampak dan seperti mengambil jalan lain. Mas, orang itu kemana? Bapak pun hanya terdiam. Ia masih meyakini jika pria misterius itu adalah pelaku dari pemanggilan para sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Dan bukan hanya itu saja, kalimat yang baru saja diucapkan dari pria tersebut seperti menandakan sebuah arti yang sangat dalam. Alasan mengapa sesepuh memberikan pantangan kepada warganya adalah karena pria itu sendirilah dalang dibalik pembunuhan dua orang warga yang kematiannya masih sangat misterius. Karena tidak ada lagi tanda-tanda dari kehadiran pria itu, Bapak dan Raden Kunchoro pun akhirnya kembali ke rumah untuk beristirahat dan melanjutkan pelacakan hari esok. Keesokan harinya, Bapak dan Raden Kunchoro kembali menelusuri setiap rumah warga. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa di balik orang yang menjalani ritual tersebut. Bapak dan Raden Kunchoro pun mengecek satu persatu rumah yang ada di desa. Sampai akhirnya tindakan Bapak ini pun diketahui oleh sesepuh desa tersebut. Apa yang kalian lakukan? Tanya sesepuh itu kepada Bapak dan juga Raden Kunchoro. Bapak dan Raden Kunchoro terkejut di saat sesepuh itu mengatakan hal yang sangat tidak masuk akal baginya. Kami baru saja menemukan sebuah petunjuk, Mbah, ucap Bapak. Petunjuk apa? Tanya sesepuh itu. Semalam tadi kami menemukan pria misterius yang ternyata memuja kepada demit penjaga alas wingit. Jelas Bapak. Sesepuh itu pun menampakkan raut wajah kesal, seperti tidak menerima apa yang baru saja Bapak ucapkan. Sudah aku bilang, jangan pernah memasuki tempat itu. Itu tempat terlarang, ucapnya dengan nada yang tinggi dan kesal. Tapi Mbah, aku sudah bilang jika tempat itu terkutuk. Jika kalian memasuki tempat itu, keturunan kalianlah yang akan terkena imbas. Jelas sesepuh itu. Bapak dan Raden Kunchoro pun hanya terdiam mendengar larangan dari sesepuh itu. Mereka pun lalu kembali ke rumah dan menggagalkan rencananya untuk mencari tahu terkait pria misterius. Tepat di malam harinya, saat Bapak dan juga Raden Kunchoro sedang berbincang-bincang di depan rumah, mereka tidak sengaja melihat sesepuh itu berjalan menuju ke alas wingit dengan langkah yang tidak biasa. Bapak dan Raden Kunchoro mulai curiga. Mereka berdua pun kembali membuntuti orang-orang yang ingin masuk alas wingit. Dengan langkah yang sedikit tergesa, sesepuh itu terkadang menengok ke arah belakang. Ya, ia sangat waspada dengan apa yang sedang ia lakukan. Bapak dan Raden Kunchoro pun terus mengamati sesepuh itu dari kejauhan. Mereka berdua tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ketika sesepuh itu tiba di alas wingit, ia pun berhenti di sebuah pohon tempat di mana pria misterius itu melakukan ritual. Ia kemudian membuka tangan kanannya dan mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang sebelah kanannya sembari mengamati sekitaran sesepuh itu. Kemudian menyeset jarinya dengan menggunakan pisau hingga berdarah. Darah itu pun ia minum sembari membacakan sebuah mantra khusus. Entah mantra apa yang ia baca, namun tindakan yang baru saja ia lakukan sama persis dengan pria misterius. Tidak lama kemudian, sesepuh itu pun mengangkat kedua tangannya. Ia bermaksud mengundang sosok yang sama seperti yang dilakukan oleh pria misterius. Suara gemuruh pun terdengar dari sekeliling tempat di mana sesepuh itu melakukan ritual. Lalu hembusan angin yang berada di sekitaran datang dengan amat kencang hingga membuat tubuh dari sesepuh itu membentang. Dan tidak berselang lama,
Ada gerakan aneh yang muncul dari semak belukar. Lalu muncullah sebuah tangan yang sama persis bentukannya. Ya, sosok wanita berambut panjang yang telah dipanggil oleh pria misterius kemarin malam. Bapak dan Raden Kuncoro pun langsung merasa ada yang tidak beres dengan sesepuh itu. Ia mengundang sosok itu sama seperti halnya pria misterius tadi malam. Tidak lama kemudian, sesepuh itu pun menundukkan kepalanya. Sewaktu sosok yang berada di semak belukar itu keluar sepenuhnya. "Nyai, aku datang memberikan pesan untuk Nyai." Sosok itu tampak sangat kesal. Wajahnya pun berubah ketika sesepuh itu menyampaikan sebuah kalimat yang kurang menarik baginya. "Ada dua warga baru di desa ini yang bertujuan untuk menghancurkan ritual kita. Apa yang harus aku lakukan, Nyai?" Sosok itu kemudian memberikan sebuah tanda yang hanya bisa diketahui oleh sesepuh itu. Bapak dan Raden Kuncoro pun terus memperhatikan sesepuh dan sosok mengerikan itu. Tampaknya sesepuh itu juga adalah pelaku dari penumbalan dua orang warga yang ada di desanya. "Baik, baik Nyai. Saya akan melakukan apa yang Nyai perintahkan." Dan tidak berselang lama, muncullah kabut yang datang entah dari mana. Lalu kabut itu menutupi sesepuh dan juga sosok tersebut hingga sosok itu menghilang dengan sekejap. Bapak yang mengetahui hal tersebut pun langsung menarik paksa Raden Kuncoro. Ia berniat untuk segera kabur dari tempat tersebut. "Mas, kita mau kemana? Kita harus lari dari desa ini." "Lari? Karena kita akan ditumbalkan." "Oh, tapi Mas, bagaimana dengan nasib warga yang lain? Apa Mas nggak kasihan sama mereka?" Bapak di sini langsung terdiam. Ia pun kembali memikirkan orang-orang yang masih berada di desa ini. "Aku akan menyelamatkan mereka. Tapi untuk sekarang, kita harus menghentikan sesepuh dan pria misterius itu. Jika tidak, akan banyak tumbal yang mati dengan sia-sia." Raden Kuncoro pun mengiyakan. Mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyusun strategi agar bisa menghentikan langkah dari sesepuh desa itu. Malam itu, Bapak dan Raden Kuncoro telah mengetahui sisi buruk dan kejam dari sesepuh desa. Ternyata kematian dari para warga yang berada di desa ini adalah karena ulah dari sesepuh dan juga pria misterius itu. Bisa jadi keduanya sedang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Entah apakah itu pesugihan, ilmu, atau memang ada tujuan lain yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Keesokan harinya, Bapak dan Raden Kuncoro pun kembali membahas tentang persoalan malam hari. "Mas, apa Mas yakin jika sesepuh itu ada kaitannya dengan pria misterius itu?" tanya Raden Kuncoro. "Aku yakin. Tapi yang membuat aku sangat kesal hanya satu." "Apa itu Mas?" "Kita belum tahu siapa sosok pria misterius itu." Dan tidak berselang lama, terdengarlah suara teriakan dari para warga menuju ke rumah Bapak. Mereka berduyun-duyun datang membawa senjata tajam sembari meneriakkan sebuah kalimat yang menyuruh Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk segera pergi dari desa. Bapak dan Raden Kuncoro terkejut di saat melihat sesepuh itu berjalan menuju ke rumah Bapak tepat di belakang kerumunan para warga. Hingga akhirnya di saat mereka sudah berada tepat di depan rumah Bapak, sesepuh itu berjalan ke arah depan lalu mengucapkan sesuatu. "Pergi dari sini. Kalian telah merusak kedamaian kami semua." "Loh, maksud Mbah apa ya?" "Kalian telah melanggar pantangan." Para warga yang tersulut oleh perkataan dari sesepuh itu memaksa kepada Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk segera pergi dari tempat. Tak ada yang bisa Bapak dan Raden Kuncoro lakukan saat itu. Mereka berdua hanya bisa terdiam sembari melihat sekitaran. Para warga yang pandangannya terasa aneh. Mulut-mulut mereka memang mengatakan seruan kepada Bapak dan Raden Kuncoro untuk pergi. Namun pandangan matanya berseri-seri seolah seperti memberikan sebuah arti kepada Bapak dan juga Raden Kuncoro akan sebuah makna yang sangat dalam. Para warga itu seperti ditekan oleh sesepuh desa itu agar mau mengusir Bapak dan juga Raden Kuncoro. "Pergi. Kalian berdua harus pergi dari desa ini." Namun hati mereka membelot. Mereka seperti mengatakan, "Tolong jangan pergi. Selamatkan kami."
Begitulah kira-kira kalimat yang diucapkan oleh para warga. Namun hati mereka mengatakan hal yang lain yang hanya Bapak saja yang mengetahuinya. Bapak melihat dengan jelas akan paksaan yang dilakukan oleh sesepuh desa itu. Para warga dijadikan alat untuk mengusir Bapak dan juga Raden Kunchoro karena suatu hal. Bisa jadi mereka semua yang berada di depan rumah Bapak saat ini adalah mereka yang kelak akan dijadikan tumbal selanjutnya oleh sesepuh desa. Selesai. Wow, semakin seru aja ya, dan luar biasa. Kesininya tuh dikisahkan juga ada satu temannya Cipto ya, Mas Jaja. Apakah kehadiran Mas Jaja di sini bisa membantu Kang Waris maupun Mas Arto untuk mendobrak ya pesugihan ini? Kita sama-sama belum mengetahuinya. Nanti di part 10 kita akan kupas lagi. Dan Alas Wingit ya, tempat tinggal Raden Artonegoro yang baru di Alas Wingit sungguh mencekam juga ya. Dan ternyata ini sudah 2 tahun. Jadi dalam part ke-9 ini sudah 2 tahun kemudian. Jadi benar-benar pesugihan ini pesugihan yang cukup lama ya dalam pelaksanaan ini, luar biasa. Dan semoga aja tidak ada banyak lagi tumbal yang jatuh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan semoga bisa memberikan hiburan ya, menghibur para teman-teman khususnya para penikmat pecinta horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber kami. Dan itu dia, silakan mungkin teman-teman ada yang punya komentar tersendiri, silakan bisa tuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, bisa diklik tombol jempol atau juga di-share ya linknya ke teman-teman semua, saudara-saudaranya agar merasa terhibur. Dan silakan untuk yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe dan lonceng notifikasinya dinyalakan juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami menerangkan kembali di sini untuk Ilo Ekstrim ini sendiri kita upload setiap hari ya, setiap hari jam 1 siang, dilanjutkan untuk jam 7 malamnya ada Ekstrim Movie setiap hari juga, dan terakhir ada Ilo Bercerita di setiap jam 10 malam. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang sudah selalu setia di channel-channel kami. Selain 3 channel kita itu berarti tidak ada lagi. Jadi kalau ada yang suka, ada yang upload ya video kita atau suara saya, itu bukan selain dari 3 channel ini. Oke, itu aja. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor, silakan, yang punya pengalaman pribadi bertemakan horor misteri yang berdasarkan kisah nyata, mungkin kalau mau dibagikan silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan nanti bisa kita garap lagi 0878 4509 4752. Silakan, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh senyamannya teman-teman aja. Ya, itu aja. Saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Saran kritik juga silakan kita tampung. Kalau memang itu baik, kita akan lakukan. Ada yang bilang juga nih katanya nggak bagus ya, bukan nggak boleh, nggak bagus duduk di pojokan gini. Tapi memang sih sebelumnya kita buat nyari angle yang bagus aja, tapi tetap kita perhatikan kok sarannya. Ya, itu aja. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.